Jadi di bagian pertama ada time value of money. Terdapat dua soal. Soal pertama itu untuk mencari present value dan soal kedua untuk mencari future value. Ini bukan annuity karena yang ditanya hanya untuk satu periode. Maksudnya untuk satu payment saja, yaitu 12 tahun ke depan, dan yang untuk future value 9 tahun ke depan. Oke, yang pertama itu jika kita ingin mendapatkan $250.000 dalam 12 tahun, berapa banyak yang harus kita depositkan hari ini dengan annual interest rate-nya itu 10%. Jadi dimasukkan semua ke dalam inputs, dan di sini saya akan menggunakan formula. Itu sama dengan single cash flow dibagi buka kurung 1 ditambah account rate-nya, lalu ditutup kurung pangkat periodenya. Hasilnya $79.657,70. Lalu untuk yang nomor 2, seberapa banyak $270.000 akan berkembang selama 9 tahun jika kita investasikan hari ini dengan annual interest rate 9%. Jadi di sini juga saya akan memakai formula sama dengan single cash flow-nya dikali dalam buka kurung 1 ditambah account rate tutup kurung lalu dipangkat dengan number of period-nya. Dan hasilnya adalah $586.411,19. Lalu bagian kedua ada financial statement analysis. Saya di sini mengambil PT Ramayana Lestari Sentosa untuk tahun 2017 dan 2018. Saya mengambil 2 tahun ini karena 2 tahun ini yang sudah diaudit dan yang sudah di-approve oleh perusahaan tersebut. Lalu di sini saya sudah memasukkan segala sesuatu yang saya butuhkan untuk menghitung rasio-rasio yang ada. Jadi yang pertama ada liquidity ratio, yaitu yang pertama current ratio. Kita hitung sama dengan rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Ini untuk yang 2017 2,95, lalu sama juga dengan yang 2018. Di sini ada kenaikan yang menunjukkan itu adalah hal yang baik. Current ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban piutangnya. Jadi kenaikan di sini itu menunjukkan suatu hal yang baik. Itu artinya dari 2017 ke 2018 PT Ramayana ini semakin mampu untuk membayar atau memenuhi kewajiban piutangnya. Lalu yang kedua ada quick ratio. Rumusnya adalah kita buka kurung dulu, current asset dikurang dengan inventory-nya, lalu tutup kurung dan dibagi dengan current liabilities. Oke, ini sama juga dengan untuk tahun 2018. Ini juga ada mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit. Namun ini menunjukkan bahwa PT Ramayana ini mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan kenaikan ini juga menunjukkan suatu hal yang baik. Lalu selanjutnya ada inventory turnover yang rumusnya adalah sama dengan COGS dibagi dengan inventory. Oke, ini kita samain dengan yang 2018. Di sini ada penurunan. Ini menunjukkan sesuatu hal yang tidak baik. Karena rasio ini menunjukkan tentang kemampuan perusahaan untuk memutar persediaan atau inventory yang ada dalam perusahaannya dan mengubahnya menjadi pendapatan atau penjualan. Jadi penurunan ini menunjukkan bahwa selama 2017 hingga 2018 PT Ramayana kurang mampu untuk memutar inventorinya dan mendapatkan pendapatan dari inventorinya. Lalu yang selanjutnya ada total assets turnover. Rumusnya itu sama dengan sales dibagi dengan total aset. Lalu ini kita samakan. Oke, ini juga ada penurunan yang menunjukkan ini juga bahwa PT Ramayana ini kurang mampu dalam memutar total aset perusahaan yang ada, yang termasuk juga inventory, untuk mendapatkan pendapatan atau penjualan. Jadi penurunan ini sangat tidak baik. Lalu selanjutnya ada debt ratio. Debt ratio itu rumusnya adalah total liabilities dibagi dengan total asset. Ini dalam bentuk persen. Kita samakan ke samping. Oke, ini ada penurunan yang merupakan suatu hal yang baik karena debt ratio ini adalah rasio yang menghitung atau yang menunjukkan seberapa banyak utang yang dimiliki oleh perusahaan, total utang. Jadi selama tahun 2017 hingga ke 2018 ada penurunan walaupun hanya kecil, tapi itu menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan ini untuk membayar utang-utangnya dan mengurangi utang-utangnya itu lebih baik. Lalu yang terakhir ada gross profit margin. Itu sama dengan gross profitnya dibagi dengan salesnya.
Oke, ini ada 39,35%, disamakan dengan 2018, ada kenaikan juga. Yang artinya ini sangat bagus. Karena ini gross profit margin itu adalah rasio yang menunjukkan tentang laba kotor suatu perusahaan. Jadi laba kotor selama tahun 2017 dan 2018 PT Ramayana itu mengalami kenaikan yang lumayan tinggi, sekitar 4%. Jadi bisa dibilang ya walaupun ini masih laba kotor, bisa nanti saat laba bersihnya juga menunjukkan kenaikan. Jadi kesimpulannya selama tahun 2017 hingga 2018 mungkin PT Ramayana memang tidak begitu baik dalam activity rasionya karena mengalami penurunan, tapi overall mereka bisa mendapatkan debt ratio yang lebih kecil dan juga gross profit margin yang lebih kecil. Terima kasih. Oke, yang ketiga ini ada stock valuation dari PT Ramayana Lestari Sentosa. Ini dividen mereka pada tahun 2019. Ini sebenarnya dalam miliar karena di laporan keuangannya pun itu satuannya ribuan rupiah. Jadi sebenarnya miliar, tapi nggak apa-apa ditulis di sini sebagai ini aja. Terus required return-nya 10%. Jadi untuk zero growth-nya dulu kita cari sama dengan D0-nya ini langsung dibagi dengan required return. Bentar. Oke ya, segitu hasilnya. Lalu untuk constant growth sama dengan yang ini dikali dalam kurung 1 ditambah constant growth tutup kurung, tutup kurung, lalu dibagi dengan buka kurung lagi, required return dikurang constant growth, tutup kurung, enter. Ya, segitu ya hasilnya. Lalu untuk dividennya, untuk tahun yang 0 ini sama dengan yang D0 ini ya, karena sama dividen 0. Terus untuk dividen, bentar. Oke, ini dulu, enter. Oke, untuk yang di sini sampai tahun keempat itu nanti yang beda, itu sama dengan ini dividen ininya dikali dalam kurung 1 ditambah variable growth yang 7% ini, jangan lupa dikunci, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini tinggal ditarik sampai ujung. Oke. Lalu untuk value-nya ini kosong di tahun-tahun awal itu karena perubahannya hanya ada di tahun akhir, yaitu 9% kan perubahannya pada tahun yang kelima. Nah, makanya dia di sini aja yang ada perubahannya, itu sama dengan dividen 4-nya ini, lalu dikali dalam kurung 1 ditambah variable growth tahun terakhir yang mengalami perubahan, tutup kurung, lalu dibagi dengan required return dikurangin sama variable growth tahun terakhir, tutup kurung, enter. Oke, segitu ya hasilnya. Lalu dividend value itu dimulai dari yang sini, itu sama dengan dividen plus value, seperti namanya dividen, lalu kita tambahkan dengan value-nya, enter. Nah, ini akan sama untuk tahun 1 sampai 3. Bentar. Ini ditambah sama ini, enter. Ini ditambah sama ini, enter. Lalu di sini sama dengan ini ditambah sama ini, enter. Oke, untuk present value-nya ya seperti untuk mencari present value dari time value of money ya, sama dengan si dividen plus value dibagi dalam kurung 1 ditambah required return ini kita kunci, tutup kurung, lalu pangkat periodenya, enter. Lalu ini tinggal ditarik sampai akhir. Terus di sini kita tinggal sum atau jumlahkan. Sum dari awal ini sampai akhir sini. Tutup kurung jangan lupa. Oke. Nah, seginilah hasilnya. Lalu tadi ada pertanyaan lanjutan, yaitu explain your possible investing decision. Jadi jika dilihat dari dividen PT Ramayana ini dari tahun 2017, 2018 sampai 2019 itu selalu mengalami kenaikan. Tapi kita belum lihat yang tahun 2020 selama masa krisis ini, karena mereka juga belum mengeluarkan laporan keuangan mereka selama 2020. Udah ada, tapi belum ada yang mengenai dividen. Jadi kalau dilihat dari 3 tahun ini saja, menurut saya investing decision-nya itu ya bisa, itu possible. Kita bisa melakukan investasi dengan membeli saham di PT RALS atau Ramayana Lestari Sentosa ini. Tapi balik lagi kita harus mengamati keadaan tahun ini yang tahun 2020. Tapi sejauh ini masih bisa untuk investasi. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang keempat ini ada bond valuation. Di sini soalnya sudah ada ya. Dan sudah saya masukkan inputnya di sini. Di sini ada kata-kata semi annually, itu berarti dalam 1 tahun akan ada 2 kali pembayaran. Jadi 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi kita bikin tabelnya sampai 14 kali. Nah, untuk cash flow-nya ini untuk yang tahun pertama itu sama dengan I-nya ini ya, pembayaran yang kita dapatkan tahun pertama. Jangan lupa dikunci karena pembayarannya akan sama sampai tahun ke-13.
Untuk tahun 14 ini, seperti pada biasanya, bond itu akan ditambahkan dengan modal. Oke, enter ya. Lalu untuk PV sama dengan cara-cara present value sebelumnya, sama dengan cash flow dibagi dalam kurung 1 ditambah rate-nya ini yang 5%, kita kunci, baru tutup kurung, terus dipangkatin sama periodenya, enter. Oke, lalu ini kita tarik aja sampai ujung. Oke, lalu jumlah bond value-nya adalah, kita langsung sum aja keseluruhannya ini dari sini sampai akhir, tutup kurung. Nah, hasilnya 1.626,27 dolar. Oke, yang terakhir ini ada capital budgeting, ada project A dan project B dengan inisial investment yang sama, dengan cash inflow dan cash outflow selama 5 tahun yang berbeda-beda ya. Yang disuruh cari itu ada NPV, IRR, dan ROI. Dengan cost of capitalnya 14%. Ini project A, ini project B. Oke, kita kerjain langsung. Oke, ini untuk cari PV, sama dengan cara-cara PV yang lain ya. Oke, sama dengan cash inflow dibagi dalam kurung 1 ditambah, kita pakai yang cost of capital, dikunci, tutup kurung, lalu pangkat periode 1 ini ya. Oke, enter. Terus ini kita tarik sampai ujung. Nah, oke. Lalu selanjutnya kumulatif cash inflow yang rumusnya itu sama dengan SUM atau sum dalam kurung. Klik yang ini, dibagi, tunggu, ini bentar, kunci dulu, lalu dibagi sama sel yang sama, tutup kurung, enter. Oke, terus ini kita tarik sampai ujung. Nah, oke, hasilnya sekian. Lalu untuk yang cash outflow-nya di sini kita taruh lagi ya, sama dengan si initial investment-nya, karena nanti akan ditambahkan. Langsung PV-nya sama dengan cara yang sama, ini dibagi dalam kurung 1 ditambah cost of capital, kunci, tutup kurung, pangkat periode tahun, enter. Terus ini ditarik sampai belakang. Kumulatifnya sama dengan cara yang tadi, sama dengan sum, buka kurung, ini di F4-in. Oke, ini emang selalu kayak gini ya, nggak tahu kenapa. F4, terus ini, terus tutup kurung, enter. Lalu ini tinggal ditarik sampai ke belakang. Oke, hasilnya segitu. Terus yang untuk project B kita kerjakan juga sama dengan ini PV juga ya, cash inflow, lalu dibagi dalam kurung 1 ditambah sama cost of capital, kita kunci dalam kurung, pangkat 1, terus enter. Oke, ini ditarik sampai ke belakang juga, sama dengan kumulatifnya sama dengan SUM dalam kurung ini dalam kurung 4 bagi hal yang sama, tutup kurung, enter. Oke, ini ditarik sampai ke belakang. Oke, nah sekarang yang ini cash outflow-nya juga hal yang sama, ini sama dengan ini sekian, lalu di sini PV ya, sama dengan ini dibagi dalam kurung 1 ditambah cost of capital, jangan lupa dikunci, tutup kurung, pangkat period. Oke, enter. Lalu tinggal ditarik sampai ke belakang, lalu ini kita kumulatifkan lagi. Bentar ya, dikunci, bagi sel yang sama, tutup kurung, enter. Oke, ini di sampai ke sini. Oke, nah, oke, sekarang kita cari NPV dan IRR dan ROI-nya. Di sini helper sales per function ini udah saya tambahin sendiri. Ini minus dari ini adalah minus dari kumulatif cash outflow yang project A, di sini yang di bawah project B, dia hal yang sama karena kan initial investment-nya sama, karena kan kumulatif cash outflow yang pertama itu sama dengan initial investment ininya. Terus kalau yang ini itu cuman tinggal cash inflow tahun pertama dikurang cash outflow tahun pertama project A, terus ditarik sampai ke belakang, hasilnya sama. Lalu yang B juga sama, cash inflow tahun pertama dikurang dengan cash outflow tahun pertama, begitu seterusnya sampai tahun kelima untuk project B. Jadi ini untuk helpernya. Lalu kita hitung ya, NPV-nya itu sama dengan NPV
dalam kurung rate-nya atau cost of capital, lalu kita ini, nah value-nya cuma ditarik dari ini sampai ini ya, tutup kurung, lalu kita dikurangin sama cumulative cash outflow yang ini ya, enter. Oke, segitu ya hasilnya. Kita samakan dengan project B. Oh bentar, nggak bisa, harus sendiri. Oke, dah, NPV dalam kurung, bentar, dalam kurung nggak bisa ya, sama dengan NPV dalam kurung. Oke, bisa. Rate ini baru dibalik koma value ini ya, tutup kurung, dikurang sama yang B, jangan salah klik enter. Oke, segitu ya hasilnya. Terus yang IRR-nya itu sama dengan IRR dalam kurung value. Nah ini semuanya, tutup kurung enter, 0%. Ini juga sama dengan IRR dalam kurung langsung semua value yang B. Oke, tutup kurung enter. Oke ya. Oh ini kok nggak persen, kita buat persen ya, persen. Oke, sekarang yang ROI nya itu sama dengan si NPV ini dibagi sama cumulative outflow yang ini, enter. Terus yang ini juga sama dengan si NPV dibagi sama 5716. Oh yang ini, bentar. Ini juga kita harus buat dalam bentuk persen. Oke, pertanyaannya itu adalah yang mana yang lebih mending, project A atau project B untuk diambil. Jadi kalau menurut dari yang kita dapatkan ini, lebih baik untuk tidak mengambil project A atau project B ini, karena sama-sama tidak menguntungkan, malah merugikan karena banyak minusnya seperti ini. Tapi kalau memang dilihat yang mana yang lebih mending, tentu yang project A, karena bisa dilihat di sini NPV-nya juga lebih kecil daripada project B. Terus kita lihat dari IRR, kita juga bisa melihat bahwa efisiensi perusahaan atau project A ini memang 0% sih, kayak nggak akan pergi kemana-mana, nggak akan menguntungkan, tapi setidaknya nggak akan merugikan seperti si project B ini yang banyaknya sampai minus 8%. Tapi kalau misalnya 0% kan tetap nggak bagus sih, karena kita nggak akan berkembang, tetap di situ-situ aja IRR-nya. Lalu kalau dilihat dari ROI, itu labanya, kita bisa lihat labanya itu benar-benar miris untuk yang dua project ini, project A dan project B sama-sama minus ya labanya. Tapi setidaknya yang project A itu lebih mending karena hanya minus sekitar 22%. Sedangkan yang project B bisa minus sampai 33%. Jadi itu menurut saya investing. Jadi menurut saya investment instrumen apa yang paling cocok digunakan untuk milenial zaman sekarang. Nah, kalau menurut saya investasi yang ini menurut saya pribadi sih yang selalu saya pikirkan, investasi yang selalu saya inginkan itu saya beli properti rumah. Nah, saya cicil dengan uang saya sendiri yang saya dapat dari gaji, lalu nanti rumah itu akan saya jadikan kos-kosan atau ruko atau apa gitu, pokoknya properti rumah atau bangunan toko atau apalah gitu. Nah itu nanti yang akan saya sewakan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya yang mau jualan atau yang untuk kos-kosannya gitu. Nah, kenapa saya berpikir seperti ini? Karena saya pikir kalau dengan sewa menyewa ini, investasi properti ini, setidaknya tiap bulan saya akan mendapatkan uang masuk yang di luar dari gaji kerja saya. Itu dari uang sewa-sewa orang yang menyewa di tempat saya. Jadi menurut saya properti yang saya inginkan dan menurut saya cocok sih untuk orang-orang yang apalagi seperti kita yang semenjak kuliah kita sudah kerja gitu. Jadi kan uangnya ada yang kita bisa tabung di properti itu, dengan cicilan properti itu kita tabung uang kita ke situ, walaupun ya memang membayar dan kita nggak ada dapat duitnya sih untuk saat itu, tapi kan kedepannya kita jadi mendapatkan uang bulanan dari orang-orang yang menempati tempat kita itu. Jadi menurut saya millennial investing yang cocok yang ada di pikiran saya itu adalah investasi properti.